Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswiku semuanya? Tanpa terasa kita sudah berada pada pertemuan ke-7 ya. Setelah melewati UTS ini, maka kita akan lanjut ke pertemuan yang ke-7. Apa saja pembahasan pada pertemuan ke-7 ini? Mari kita lihat materinya. Oke, di dalam sebuah departemen atau organisasi ada yang namanya rentang kendali atau span of control. Apa yang dimaksud dengan span of control tersebut? Sering disebut juga dengan span of management, span of executive, atau span of authority. Adalah batas jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Jadi ini merupakan batasan ya, batas jumlah bawahan. Jadi harus dikendalikan batas jumlah bawahan ini. Apa perlunya rentang kendali dalam organisasi? Yang pertama, karena keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian, rentang kendali setiap pemimpin manajer tidak sama. Jadi karena kemampuan seorang manajer atau pemimpin itu tidak sama, maka adanya keterbatasan ini. Faktor apa saja yang membatasi rentang kendali tersebut? Yang pertama, sifat dan terperincinya sebuah rencana. Jadi karena sebuah rencana itu harus terperinci, maka tidak semua rencana itu bisa dilakukan oleh orang yang sama. Yang kedua, latihan-latihan dalam perusahaan. Jadi dalam setiap perusahaan itu ada sifatnya pekerjaan yang dilakukan training atau latihan. Yang ketiga, posisi manajer dalam perusahaan. Jadi posisi manajer dalam perusahaan itu tidak sama, sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, dinamis dan statisnya sebuah organisasi. Jadi sebuah organisasi itu ada yang dinamis, ada yang statis, itu juga mempengaruhi rentang kendali. Yang kelima, efektivitas komunikasi. Jadi biar efektif komunikasinya, maka dibuat rentang kendali. Yang keenam, tipe pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh adalah kecakapan dan pengalaman manajer. Jadi pengalaman seorang manajer dalam menangani setiap kasus itu juga mempengaruhi rentang kendali. Yang kedelapan, span of personality dan energy. Jadi seorang personal dan kekuatannya juga sangat mempengaruhi rentang kendali ini. Yang kesembilan, dedikasi dan partisipasi bawahan. Jadi bawahan, jumlah bawahan juga mempengaruhi rentang kendali ini. Dalam sebuah organisasi ada namanya hierarki. Hierarki organisasi itu dipengaruhi oleh besar kecilnya span of control yang dibuat. Hierarki organisasi ada hierarki pendek, ada hierarki panjang. Kalau hierarki pendek namanya flat organization. Kalau hierarki panjang namanya tall organization. Masing-masing ada keunggulannya. Kalau keunggulan flat organisasi adalah tingkat manajer sedikit. Biaya yang terkait dengan jabatan pun relatif kecil. Jalur perintah dan tanggung jawab pendek, komunikasi lebih efektif, hambatan lebih mudah diatasi. Hambatan birokrasi dapat dihindari, bekerjaannya juga lebih cepat. Nah, itu yang flat ya. Mana yang flat itu adalah hierarkinya pendek. Tapi ada juga kelemahannya, koordinasi sulit dilakukan karena sedikit jumlahnya ya. Mengkoordinasikan bawahan yang banyak relatif lebih sulit. Tentunya ini agak sulit untuk mengkoordinasikannya. Pembinaan dan kontrol kurang efektif, lalu spesialisasi tugas kurang mendalam. Karena dia sifatnya flat, tidak rinci ya, tidak terperinci. Nah, kalau tol organisasi, keunggulannya adalah koordinasi lebih mudah.
karena banyak orangnya ya, personilnya banyak. Pembinaan dan kontrol lebih efektif. Spesialisasi tugas lebih mendalam. Kenapa kontrol lebih efektif? Karena banyak bidangnya ya, setiap bidang ada bawahannya, maka menjadi efektif. Namun ada juga kelemahannya, biayanya yang berkaitan dengan jabatan lebih besar, karena banyak pejabatnya, banyak juga stafnya, tentunya biayanya lebih besar. Birokrasinya menjadi semakin panjang ya, karena banyaknya jalur-jalur yang harus ya, dijalanin. Jalur perintah dan tanggung jawab lebih panjang. Ini kelemahannya. Nah, bentuk struktur organisasi itu ada struktur fungsional, ada struktur produk, ada struktur matrik. Kelebihan struktur organisasi yang fungsional adalah paling sesuai untuk lingkungan yang stabil. Dapat mencapai skala ekonomis pada masing-masing bagian. Merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional. Sesuai untuk organisasi berukuran kecil sampai sedang, baik bagi organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produksi. Kemudian strukturalisasi fungsional itu respon organisasi, ya. Respon organisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan agak lambat. Nah, ini kekurangannya ya. Kemudian pengambilan keputusan menumpuk pada puncak organisasi. Jadi agak lama. Koordinasi antar bagian fungsi tidak terlalu baik. Inovasinya menjadi terbatas karena dibatasin ya. Pandangan terhadap sasaran organisasi agak terbatas. Anggota organisasi cenderung hanya memperhatikan sasaran bagiannya sendiri. Jadi mereka cenderung bekerja masing-masing. Kemudian berikutnya adalah kelebihan struktur organisasi produksi. Paling sesuai untuk lingkungan yang tidak stabil dengan perubahan cepat. Penanggung jawab produknya cukup jelas. Koordinasi antar fungsi lebih baik. Mudah beradaptasi dengan tuntutan luar. Sesuai untuk organisasi yang berukuran besar. Baik bagi organisasi yang menghasilkan lebih banyak jenis produk. Nah, ini kelebihannya. Karena banyak bagiannya ya, sampai tahapan produksi. Ada juga kekurangannya ya. Apa itu? Tidak mampu mencapai efisiensi ekonomis karena biayanya banyak. Koordinasi antar produk sulit. Jadi karena masing-masing produk itu mempunyai jalurnya tersendiri, maka koordinasinya menjadi sulit. Keahlian teknis hilang karena tidak ada spesialisasi fungsional. Jadi orang yang punya keahlian khusus tidak bisa bermanfaat di sana. Integrasi ataupun standarisasi antar produk sulit tercapai. Nah, ini karena banyaknya produk, akhirnya masing-masing struktur itu susah untuk berkoordinasi. Kelebihan struktur matrik adalah mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda lingkungan. Jadi koordinasinya lebih enak nih ya, supaya tidak terjadi dua tugas sekaligus ya. Dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel, sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta lingkungan yang tidak stabil. Sangat sesuai untuk organisasi yang ukuran sedang. Kelemahannya adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan. Menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi, hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegal bukan vertikal. Nah, tahapan pertumbuhan organisasi itu yang pertama tahapan bayi, tahapan remaja, dan tahapan dewasa. Jadi ini sama dengan pertumbuhan manusia ya, semenjak dari bayi lalu meningkat menjadi remaja dan dewasa. Alasan pertumbuhannya apa? Satu, karena keinginan untuk menjadi lebih lengkap lagi.
mobilitas para eksekutor. Jadi eksekutif ini dia selalu ada peningkatan karir dan sebagainya ya. Jadi mobilitasnya cukup tinggi. Faktor ekonomis juga sangat mempengaruhi alasan pertumbuhan ini. Kemampuan menjaga kelangsungan hidup. Nah, supaya dia tetap ada, produknya tetap diminati ya, tetap memenuhi keinginan pelanggan, maka dia harus tetap bertahan. Nah, berikutnya adalah efektivitas organisasi. Pengertiannya tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Pengukuran efektivitas organisasi itu diukur dari pendekatan sumber-sumber, kemudian proses dan sasarannya. Yang kedua, pendekatan konstituensi. Kriteria pengukuran efektivitas organisasi adalah adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi tersebut. Jadi, mudah atau sulitnya beradaptasi itu menjadi ukuran dari efektivitas organisasi. Kemudian, produktivitas, kepuasan karyawan, tingkat keuntungan, keberhasilan dalam mendapatkan sumber, kebebasan dari rasa tertekan para anggota organisasi. Jadi kalau anggota organisasi keluar, itu pasti ada hal yang tidak beres. Selanjutnya, kontrol terhadap lingkungan, efisiensi organisasi, kemampuan organisasi untuk mempertahankan anggotanya, pertumbuhan organisasi, kelancaran komunikasi dalam organisasi, kemampuan mempertahankan eksistensi. Nah, ini kriteria pengukuran efektivitas sebuah organisasi. Tadi ada yang menjadi konsentrasi kita lagi adalah pendekatan konstituensi. Pemilik perusahaan, maka yang dipikirkannya adalah tingkat keuntungan. Kalau karyawan adalah kepuasan kerja. Kalau konsumen atau pelanggan, kepuasan pelanggan. Pemberi pinjaman, kredibilitas pengembalian, lingkungan dan komunitas, sumbangan kontribusi, supplier, kelancaran transaksi atau pembayaran, pemerintah, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, inilah pendekatan konstituensi dari sebuah organisasi. Ini salah satu contoh struktur organisasi ya, di mana ada ketua, bendahara, sekretaris 1 dan sekretaris 2, PSDM, PKIM, dan Infocom. Ini contoh. Ini juga ada contoh ya, kepala pusat bahasa, sampai yang paling bawah itu adalah kelompok jabatan fungsional, kemudian unit pelaksanaan teknis. Nah, ini juga bentuk dari contoh struktur organisasi lainnya. Nah, tahap selanjutnya kita evaluasi ya, apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan teman-teman menjawab 4 dari pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan rentang kendali dalam organisasi? Kenapa rentang kendali diperlukan? Apa saja yang membatasi rentang kendali tersebut? Ada 3 tahapan pertumbuhan organisasi, yaitu bayi, remaja, dan dewasa. Apa maksudnya? Nah, materi tersebut menjadi pertemuan kita yang ke-7. Dan di akhir video tadi ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan ditulis jawabannya pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.